Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sebuah penelusuran yang sangat menarik. Kita akan coba menghubungkan sesuatu yang kita rasakan di dalam batin dengan apa yang terjadi pada tubuh kita. Betul. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran, sebuah teks dari berabad-abad yang lalu, ternyata punya pandangan yang sangat modern tentang apa yang sekarang kita sebut psikosomatis. Ya, keterkaitan erat antara kondisi psikologis dan kesehatan fisik. Dan ini adalah sebuah lensa yang jujur saja jarang sekali kita pakai saat membaca Al-Quran, kan? Benar sekali. Kita seringnya fokus ke hukum atau moral. Padahal di dalamnya itu tersimpan pemahaman yang sangat dalam tentang bagaimana jiwa dan raga itu sebenarnya satu kesatuan. Tepat. Jadi, misi kita kali ini ada dua. Pertama, kita akan lihat contoh-contoh yang sangat gamblang dari Al-Quran. Bagaimana emosi ekstrim seperti duka atau rasa takut yang luar biasa bisa memicu reaksi fisik yang nyata. Kedua, dan ini nih yang paling penting, kita akan gali bagaimana Al-Quran nggak cuma mendiagnosis masalah ini, tapi juga menawarkan semacam terapi pencegahannya lewat konsep sabar dan zikir. Sebuah perjalanan untuk melihat relevansi teks kuno dalam memahami kondisi manusia yang paling fundamental. Mari kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Konsep pikiran memengaruhi tubuh ini kan kedengarannya seperti temuan psikologi modern ya. Sangat modern. Tapi coba kita lihat sebuah kisah yang sangat kuat dari Al-Quran tentang kesedihan. Ini kisah Nabi Yakub. Ya. Setelah kehilangan putranya, Yusuf. Betul. Kesedihan yang beliau rasakan itu bukan cuma soal air mata. Kisah ini memang bisa dibilang contoh yang paling klinis. Dalam surah Yusuf ayat 84, ada penggambaran yang sangat spesifik soal dampak fisiknya. Ayatnya berbunyi, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ, yang artinya, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya. Tunggu sebentar. Kedua matanya menjadi putih? Ini bukan kiasan puitis kan? Kedengarannya sangat literal. Nah, itu dia poinnya. Para penafsir klasik pun memahami ini sebagai dampak fisik yang nyata, bukan sekedar metafora. Jadi seperti katarak atau bahkan kebutaan akibat stres. Tepat. Duka yang begitu dalam dan berlangsung lama secara harfiah merusak fungsi organ tubuhnya. Tapi ada detail lain yang lebih dalam lagi di akhir ayat itu, kata kadhim. Kadhim. Ya, yang tadi diartikan menahan amarah. Ini kuncinya. Apa signifikansinya? Sangat besar. Ini menunjukkan kalau kesedihan Nabi Yakub itu bukan kesedihan yang terekspresikan sepenuhnya. Itu duka yang dipendam. Ditekan. Dicampur dengan amarah dan frustrasi terhadap anak-anaknya yang lain. Betul sekali. Dan disinilah letak kehebatannya. Al-Quran, ribuan tahun sebelum ada konsep represi dalam psikologi, sudah mengisyaratkan bahwa emosi yang dipendam inilah yang jadi racun bagi tubuh. Wow, bukan kesedihannya itu sendiri, tapi kesedihan yang tidak tersalurkan, yang akhirnya meledak di dalam dan merusak fisiknya. Jadi, Al-Quran tidak hanya bilang dia sedih, tapi spesifik mendeskripsikan dia sangat sedih hingga matanya memutih karena dia memendamnya. Tepat. Itu detail yang mengubah segalanya. Jadi teringat, memendam kekecewaan itu memang rasanya lebih berat di badannya. Nah, itu dia. Ini adalah diagnosis psikosomatis yang sangat canggih. Oke, jika kesedihan yang terpendam bisa membutakan, bagaimana dengan emosi yang meledak-ledak, seperti rasa takut yang ekstrim? Nah, Al-Quran juga punya gambaran yang sama gamblangnya untuk itu. Kita beralih ke suasana medan perang, saat perang Handak. Kondisi stres dan ketakutan yang luar biasa ya? Betul. Surah Al-Ahzab ayat 10 melukiskan kondisi psikologis mereka dengan sangat hidup. Ada satu frasa yang menangkap sensasi fisik dari teror itu. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ. Apa artinya itu? Artinya, ketika penglihatan terpana dan hati naik sampai ke kerongkongan. Nah, ini dia. Kita semua pernah merasakannya kan? Iya. Mungkin bukan di medan perang ya, tapi saat menunggu hasil ujian atau mau pidato di depan umum, rasanya ada yang mengganjal di leher, dada sesak, jantung seperti mau copot. Dan itu bukan sekedar ungkapan puitis. Hati yang naik ke kerongkongan itu deskripsi yang sangat akurat. Akurat secara fisiologis. Iya, untuk respon yang kita kenal sebagai fight or flight. Saat tubuh dibanjiri adrenalin, detak jantung meningkat drastis, napas jadi pendek, otot di area dada dan leher menegang. Dan gabungan sensasi itulah yang terasa seperti ada yang naik ke tenggorokan. Tepat, ini pemahaman fisiologi yang mendalam yang dibungkus dalam bahasa yang indah.
Jadi kita sudah lihat kesedihan kronis yang merusak organ dan ketakutan akut yang menyesakkan dada. Keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara batin dan badan. Tapi sepertinya Al-Quran juga menunjuk pada satu sumber masalah yang lebih mendasar ya, semacam penyakit akarnya. Anda menangkap benang merahnya. Al-Quran berulang kali menggunakan istilah fi qulubihim marad, atau di dalam hati mereka ada penyakit. Ini konsep yang sangat sentral. Contohnya di mana? Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 10, disebutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Oke, penyakit hati ini jelas bukan soal jantung koroner secara medis kan? Bukan sama sekali. Ini merujuk pada apa? Kalau pakai istilah sekarang, ini semacam kesehatan mental atau penyakit kepribadian? Bisa dibilang begitu. Hati atau qalb dalam Al-Quran itu kan pusat kesadaran, emosi, dan niat. Jadi penyakit hati adalah penyakit di level ini. Kemunafikan, keraguan, kedengkian, kebencian. Oke. Inilah yang dianggap sebagai akar dari masalah psikosomatis. Jika pusat kendali batin kita sakit, maka seluruh sistem akan terpengaruh. Dan bagian kedua ayat tadi, lalu Allah menambah penyakitnya. Itu artinya apa? Itu mengisyaratkan bahwa kondisi batin yang tidak sehat ini bersifat degeneratif kalau tidak ditangani. Jadi bisa tumbuh dan menyebar. Betul. Dan pada akhirnya bisa bermanifestasi dalam berbagai penderitaan, termasuk penderitaan fisik. Ini masuk akal banget. Jadi sebelum ada gejala fisik seperti mata yang memutih atau dada sesak, ada penyakit yang lebih dulu bersemayam di dalam. Tepat. Nah, setelah mengidentifikasi hubungan ini, apakah Al-Quran hanya berhenti pada diagnosis? Tentu tidak, kan? Tentu tidak. Dan disinilah Al-Quran beralih dari buku diagnosis menjadi buku resep. Ia secara eksplisit menawarkan dirinya sebagai solusi, sebagai penyembuh. Istilahnya syifa. Syifa. Coba kita simak surah Yunus ayat 57. Wa syifa'un lima fis sudur. Dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Wow, ini spesifik sekali. Penyembuh untuk apa yang ada di dalam dada. Ya, lima fis sudur. Bukan penyembuh untuk luka di kulit atau patah tulang. Tapi langsung menargetkan sumber masalah yang kita bahas dari tadi. Benar, pusat emosi, kegelisahan, dan penyakit hati itu sendiri. Ini klaim yang sangat berani dan terfokus. Sangat terfokus. Jika penyakit hati adalah akarnya, maka syifa ini adalah obatnya. Dengan menyembuhkan batin, kita secara tidak langsung sedang membangun benteng pertahanan untuk kesehatan fisik kita. Sebuah pendekatan holistik yang sesungguhnya. Baik, kita sudah sampai pada titik di mana Al-Quran menawarkan diri sebagai penyembuh. Tapi, bagaimana cara kita mengkonsumsi obat ini? Nah, pertanyaan bagus. Bagaimana cara kita menggunakan penyembuh ini dalam praktik sehari-hari? Disinilah kita masuk ke terapi preventifnya kan? Sabar dan zikir. Betul sekali. Mari kita mulai dengan sabar. Biasanya kan kita dengar kata sabar ya, itu artinya pasar saja. Terima nasib. Padahal konsep sabar di sini jauh lebih dari itu. Lebih aktif ya? Jauh lebih aktif. Sabar dalam Al-Quran itu sebuah alat manajemen krisis, sebuah strategi pertahanan mental. Surah Al-Baqarah ayat 153 memerintahkan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sobri was-sholah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kata kuncinya di situ, mohonlah pertolongan dengan sabar. Ista'inu bis-sobri. Ini menempatkan sabar sebagai sebuah alat, sebuah sumber daya, bukan sekedar sikap pasif. Tepat sekali, sabar adalah perisai psikologis. Dan Al-Quran bahkan memberikan perangkatnya. Di ayat-ayat selanjutnya, setelah menjelaskan berbagai musibah, disebutkan ciri orang sabar itu. Ketika ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya, dan ini bukan sekedar kalimat penghibur. Ini adalah mekanisme coping kognitif yang luar biasa. Maksudnya, coping kognitif itu gimana? Artinya, kalimat ini secara radikal mengubah cara pandang otak kita terhadap musibah. Melakukan reframing ya? Persis. Dari melihat musibah sebagai kehilangan yang absolut dan merusak, menjadi sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu itu hanya titipan.
yang akan kembali pada sumbernya. Benar. Proses reframing ini secara langsung memitigasi produksi hormon stres, meredakan shock psikologis yang bisa memicu respons psikosomatis. Jadi sabar itu latihan mental aktif untuk membingkai ulang realitas. Sangat masuk akal. Lalu, alat kedua adalah zikir. Mengingat Tuhan. Bagaimana ini bisa jadi terapi? Jika sabar adalah perisai saat badai datang, maka zikir adalah praktik untuk menenangkan lautan di dalam diri kita setiap saat. Zikir itu esensinya sangat mirip dengan konsep mindfulness modern. Dan Al-Quran menggambarkannya bukan sebagai ritual sesaat, tapi kondisi mental yang berkelanjutan. Seperti dalam surah Ali Imran, ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Tunggu dulu, ini mengubah total cara saya memandang zikir. Jadi ini bukan hanya aktivitas yang kita lakukan di atas sajadah setelah sholat. Bukan hanya itu. Tapi ini sebuah kondisi mental yang konstan. Saat bekerja, saat istirahat, di tengah keramaian. Tepat sekali. Zikir berfungsi sebagai penambat mental anchor. Penambat mental? Ya. Saat gelombang cemas atau duka datang, praktik zikir secara aktif mengalihkan fokus dari sumber stres ke sesuatu yang dianggap sumber ketenangan. Ada satu ayat lagi yang sangat kuat di surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah aku. Niscaya aku akan mengingatmu. Iya, Hubungan timbal balik. Itu implikasinya besar. sangat besar. Karena perasaan diingat oleh sesuatu yang maha besar, itu secara drastis mengurangi perasaan terisolasi. Kesepian dan ketidakberdayaan. Dan kita tahu, dari riset psikologi modern, 3 perasaan itulah pemicu utama stres kronis yang berujung pada penyakit psikosomatis. Jadi zikir memutus siklus stres itu di akarnya. Jadi, dari penelusuran kita ini, semakin jelas bahwa Al-Quran menyajikan sebuah peta yang sangat canggih tentang hubungan antara kesehatan batin dan fisik. Sebuah peta yang konsisten dan holistik, mulai dari diagnosis gejala, identifikasi akar masalah. Penawaran obat, hingga resep praktis untuk pencegahan. Betul. Ya, kita melihat bagaimana duka yang terpendam bisa merusak organ. Dan rasa takut bisa memicu respon fisiologis yang hebat. Lalu kita juga melihat bagaimana Al-Quran menawarkan dirinya sebagai syifa. Penyembuh untuk penyakit di dalam dada. Ya, dan yang terpenting, ia memberdayakan kita dengan alat praktisnya. Benar. Memberikan kita sabar sebagai strategi resiliensi aktif, dan zikir sebagai praktik mindfulness yang berkelanjutan. Sebuah manual kesehatan jiwa dan raga yang luar biasa. Diskusi kita hari ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan lebih jauh. Apa itu? Jika kita menerima premis yang disajikan Al-Quran ini, bahwa kondisi psikologis negatif dapat secara nyata menyebabkan kerusakan fisik, maka sejauh mana kita bisa secara sadar dan aktif menggunakan kondisi spiritual yang positif? Seperti sabar, syukur, dan zikir yang konstan. Ya, tidak hanya untuk mencegah penyakit, tetapi juga untuk secara aktif memperbaiki kesehatan fisik kita yang mungkin sudah terganggu. Sebuah pertanyaan yang sangat dalam. Di manakah batas antara metafora spiritual dan realitas biologis yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk penyembuhan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini.